Perkenalkan, nama saya Prinaura, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peran penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Sistem endokrin menghasilkan hormon. Hasil kelenjar endokrin tersebut merupakan hormon yang penghantar kimiawi yang dilepas sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin juga sebagai pengontrol dan perangsang aktivitas kelenjar tubuh lainnya. Oke, sini kita akan membahas tentang bagian-bagian kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Ini adalah gambar dari kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak, lebih berukuran 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan memengaruhi pekerjaan kelenjar lainnya. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Seperti yang digambar, kelenjar tiroid ini terletak di bawah leher dan melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra, yang saling berhubungan masing-masing. Memiliki tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin yang membentuknya sangat dipengaruhi oleh jumlah yodium oksigen yang masuk ke tubuh. Oke, fungsi dari hormon tiroksin yang tadi dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang pertama, memengaruhi pertumbuhan dan menstruasi. Yang kedua, mampu mentoleransi glukosa yang tidak normal. Yang ketiga, dalam konsentrasi tinggi, menjaga keseimbangan nitrogen negatif sampai sintesis protein berkurang. Yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Seperti yang digambar ini, kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Jadi kelenjar ini adalah kelenjar paratiroid dan yang ini adalah kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid membungkus kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan menghasilkan parahormon atau hormon paratiroksin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari kelenjar paratiroksin. Yang pertama, yaitu memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit. Yang kedua, mempercepat absorpsi kalsium di intersetium. Yang ketiga, dapat menstimulasi transport kalsium dan fosfat melalui membran dan mitokondria. Yang keempat yaitu kelenjar adrenal. Seperti yang tertera di gambar, ini adalah gambar kelenjar adrenal. Terdapat pada bagian atas ginjal. Ini adalah kelenjar adrenal. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan dan menghasilkan kortisol atau korteks, dan bagian medula yang menghasilkan adrenalin, epinefrin, dan adrenalin. Korteks ini menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katedoklamin. Oke, yang kelima adalah kelenjar pankreas. Ini gambar kelenjar pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang. Dan terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas. Secara umum, kelenjar pankreas terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa memproduksi glukogen, sedangkan sel beta memproduksi sebagian pembuat insulin. Yang keenam yaitu kelenjar pienalis. Kelenjar pienalis ini terdapat ke dalam kelenjar hipofisis. Kelenjar pienalis ini dirangkumkan ke dalam kelenjar hipofisis. Dalam ini terdapat di otak. Kelenjar ini terdapat dalam otak berbentuk kecil merah seperti gemara. Terletak dekat korpus. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan produksi manusia. Oke, yang ketujuh adalah kelenjar hipotalamus.
Sama seperti kelenjar hipofisis dan kelenjar pinealis, kelenjar hipotalamus juga terdapat di otak. Adalah bagian otak yang berhubungan langsung dengan saraf. Sel saraf ini di hipotalamus menghasilkan hormon. Jadi di dalam hipotalamus ini terdapat sel saraf yang menghasilkan hormon. Yang terakhir yaitu kelenjar kelamin. Ini adalah gambar dari kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi, meliputi testis pada pria dan ovarium pada wanita. Testis menghasilkan hormon androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen, progesteron, dan sel telur. Oke, sekian dari presentasi saya tentang tugas saya ilmu dasar keperawatan. Terima kasih.